Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandri Indra dengan NIM 060. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, dan Universitas Diponegoro. Jadi pada praktikum sistem embedded ini, saya telah melakukan beberapa percobaan atau beberapa materi yang sudah saya kerjakan. Jadi terdapat beberapa materi lagi yang harus saya bahas gitu ya. Jadi ini ada, mungkin saya kasih tunjuk aja modul-modulnya. Jadi pada video yang saya sudah upload sebelumnya itu ada video di 3 video, yaitu yang pertama ada yang barusan saya upload, itu ada video mengenai UART serial. Kemudian sebelumnya lagi ada modul interrupt timer. Kemudian ada modul GPIO Digital I/O. Nah, itu jadi 3 modul yang baru saya bahas, dan pada praktikum saya ini terdapat 12 modul, alias masih kurang 9 modul lagi yang harus saya bahas. Namun sisa modulnya akan saya jelaskan menggunakan PPT 1 PPT ini yang akan saya bahas nanti. Yang di sini saya menggunakan bantuan dari AI, yaitu Notebook LM. Ini juga merupakan rekomendasi dari dosen saya. Jadi saya memasukkan materi-materi dari 12 modul itu, saya masukkan ke Notebook LM, kemudian saya perintahkan untuk merangkum 12 materi tersebut jadi dalam satu PPT atau satu PowerPoint. Dan di sini nanti akan saya bahas juga, dan saya harap dari penjelasan saya ini kalian bisa memahami, serta dosen saya juga bisa memahami penjelasan saya, karena juga ya jujur saja, karena ini kan praktikumnya dari modul 4 sampai 12 belum dilakukan ya, belum dilaksanakan. Jadi untuk teorinya mungkin beberapa ada yang saya belum paham. Ya namanya juga belum dicoba gitu kan, belum dipraktekkan, belum ada praktikumnya. Jadi di sini saya mencoba untuk menjelaskan secara teori aja. Secara prakteknya mungkin saya belum bisa menjelaskan, karena memang arahan dari dosen seperti itu ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke PowerPoint-nya. Jadi Mastering Embedded Systems. Ini dari pin GPIO ke arsitektur IoT. Ya, jadi di sini terdapat semacam gambar IC yang terdapat tiga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fokus STM32 atau perangkat keras, memahami dasar interaksi fisik dari konfigurasi GPIO, penanganan interupsi, pewaktuan presisi, hingga konversi sinyal analog. Untuk fokus RTOS itu software, mengelola konkurensi dan multitasking dengan FreeRTOS, mempelajari manajemen task, sinkronisasi, dan komunikasi antar task untuk sistem yang responsif. Yang ketiga ada fokus ESP32 atau jaringan, menghubungkan sistem tertanam ke dunia luar melalui konektivitas nirkabel, implementasi protokol komunikasi jaringan dari TCP, UDP, hingga MQTT untuk aplikasi IoT. Berikutnya, evolusi sistem tertanam atau peta pembelajaran. Ada fondasi I/O atau input output, GPIO, eksekusi, interupsi, dan pewaktuan. Itu modul 1 sampai 2. Sinyal analog, menjembatani dunia fisik via konversi ADC, DAC, dan PWM. Modul 4 sampai 5. Protokol komunikasi, transfer data lokal antar chip via UART, I2C, dan SPI. Itu modul 3, 6, dan 7. Kemudian FreeRTOS dan konkurensi, manajemen task, sinkronisasi, dan memori. Itu modul 8 sampai 11. Kemudian yang terakhir ada jaringan dan IoT, konektivitas global via Wi-Fi,
BLE, MQTT, dan tumpukan TCP atau UDP. Modul 12. Jadi di sini terbagi menjadi 5 materi utama. 5 materi utama ini dibagi menjadi 12 modul. Nah, di sini dibagi dari 12 modul tersebut, dari 12 materi dibagi menjadi beberapa pilar. Pilar yang pertama ada fondasi interaksi fisik. Di bagian kiri terlihat ada anatomi GPIO. Di situ terlihat rangkaian push pull dan open drain. Push pull itu mampu source dan sink arus, ideal untuk LED, sedangkan open drain itu butuh pull up eksternal, wajib untuk bus I2C. Nah, di sini ada juga note, yaitu bahaya floating. Input tanpa pull up atau pull down menangkap noise. Selalu gunakan debouncing untuk tombol. Kemudian yang bagian kanan ada external interrupt atau XTI. Dapat sebuah grafik sinyal digital terhadap waktu yang di situ terlihat high kemudian tiba-tiba low. Respon instan terhadap transisi tanpa polling atau blocking. Kemudian aturan emas ISR atau interrupt service routine harus dieksekusi secepat kilat. Dan peringatan ESP32 wajib gunakan atribut IRAM underscore ATTR agar ISR tersimpan di RAM, mencegah sistem crash atau guru panik. Ini masih pilar 1, yaitu penguasaan waktu dan keamanan sistem. Di sini terlihat yang atas itu hardware timers dan cascade. Jadi di situ terlihat penghitung presisi bebas dari beban CPU, dan timer cascade itu merantai timer untuk melampaui batas 65.535 ketukan. Itu juga ada terlihat rumus dari frekuensi, yaitu clock per prescaler kali period. Kemudian 16 bit master dan 16 bit slave itu menjadi satu bagian, yaitu 32 bit extended duration atau timer cascade. Yang bagian bawah watchdog timer, sang penjaga, sebutannya sang penjaga ya. Nah, mekanisme failsafe. Jika software macet dan gagal mereset watchdog secara periodik, sistem otomatis memicu restart perangkat keras. Itu kalau di STM32 IWDG atau IWDG, di ESP32 itu task WDT. Itu kelihatan di grafiknya juga. Reset kick, dari reset kick menurun, kemudian ke reset kick berikutnya menurun, yaitu pemicu restart perangkat keras ya, seperti itu. Kemudian berikutnya pilar kedua itu menjembatani dunia analog dan digital. Untuk ADC itu analog to digital converter, yang awalnya inputnya analog, kemudian melalui proses sampling dan quantization jadi digital outputnya. Itu memecah sinyal kontinu menjadi nilai discrete resolusi 12. Kalau resolusinya 12 bit itu berarti 4096 step. Jadi dari inputnya analog itu outputnya nanti akan menjadi digital ketika kita menggunakan ADC. Kemudian PWM, pulse width modulation, yang dimana digital PWM output itu awalnya sinyalnya berupa PWM, kemudian melalui rangkaian RC low pass filter, outputnya berupa sinus, yaitu filter analog output. Modulasi lebar pulsa atau duty cycle efisien untuk motor dan LED, difilter menjadi analog. Itu juga ada note bagian bawah kanan, peringatan ESP32. ADC2 konflik secara arsitektur dengan modul Wi-Fi. Selalu gunakan ADC1 atau pin 32 sampai 39 untuk aplikasi IoT. Ya, jadi catatan penting ya untuk microcontroller ESP32, yang dimana itu merupakan catatan penting untuk kalian dan saya juga. Jika kalian ingin menggunakan port ADC2, perlu diperhatikan bahwa selalu gunakan ADC1. Next, pilar 3, taksonomi. Taksonomi komunikasi serial dibagi menjadi 3, UART, the point to point, I2C the bus, SPI the sprinter. Jadi ada bukan perbandingan sih ini, lebih tepatnya ya ini bisa jadi sebagai perbandingan juga dari ketiga komunikasi serial,
yang dimana terdapat 4 aspek yang dibahas, yaitu kabel, kecepatan, karakteristik, dan kasus penggunaan. Bisa dilihat untuk UART menggunakan 2, yaitu TX dan RX. Kemudian untuk kabel yang I2C itu menggunakan SDA SCL, SPI itu menggunakan MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Untuk kecepatannya bisa dilihat satuannya juga berbeda. Yang UART menggunakan 115.200 baud itu kira-kira kecepatannya rendah ya. Untuk I2C itu kecepatannya sedang, itu 100 sampai 400 kHz. Kemudian yang SPI ini sebutannya aja ada sprinter ya. Kecepatannya tuh tinggi hingga 80 MHz. Karakteristiknya untuk UART asinkronus tanpa clock, harus pakat baud rate sebelum komunikasi, jadi baud rate-nya tuh juga harus sama. Dan untuk I2C half duplex berbasis alamat hingga 127 device, open drain ya, sistemnya wajib pull up. Karakteristik dari SPI itu full duplex, komunikasi tersinkronasi via jalur chip select atau hardware. Proses penggunaannya untuk UART itu komunikasi MCU ke MCU, modul GSP, GPS, kemudian ada ESP01. Untuk I2C, kumpulan sensor di satu papan. Proses penggunaan untuk SPI, SD card, flash memory, layar TFT yang butuh bandwidth besar. Kemudian pilar yang keempat ada FreeRTOS dan paradigma multitasking. Dibagi menjadi 2 bagian lagi. Bagian kiri siklus hidup task atau state machine. Di situ ada gambar di mana diagramnya itu menunjukkan ketika ready maka akan running. Ketika running, kemudian ada block, kemudian ready lagi. Kemudian ketika misalnya kita ready running, itu bisa juga kita ke suspend gitu ya, tasnya ke suspend. Penjelasannya itu dari super loop ke deterministic. Context switching menyimpan state CPU dan memuat task berprioritas tertinggi via schedule. Jadi ini siklus dari, bisa dibilang ya mirip interrupt ya. Jadi task yang prioritasnya tinggi itu akan didahulukan gitu ya via scheduler. Kemudian yang bagian kanan, di sisi kanan itu terdapat arsitektur eksekusi MCU yang dimana dibagi menjadi 2, single core dan dual core. Untuk single core itu yang digunakan oleh STM32. Kalau misalnya yang dual core itu ESP32 atau ESP IDF. Yang dimana ESP32 secara fisik mendedikasikan core 0 untuk stack jaringan berat, mengamankan core 1 murni untuk eksekusi task pengguna. Jadi ya bedanya itu sih. Untuk single core tuh mungkin waktunya jadi lebih lama, waktu yang dibutuhkan. Ya bisa dibilang kecepatannya rendah ya, kecepatannya lambat. Kalau dibandingkan dengan dual core ya kecepatannya lebih cepat yang dual core. Pilar 4 masih pada pembahasan kali ini. Pilar 4 membahas sinkronisasi dan komunikasi antar task. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu QA atau ban berjalan data atau antrian, biasanya disebut antrian. Itu pada gambar diilustrasikan seperti box yang berjalan di atas konveyor secara antri dari A ke B. Transisi aman, transfer nilai dengan metode pass by copy mendukung arsitektur multiple producer atau consumer. Berikutnya ada binary semafur, sinyal bangun. Itu mekanisme sinkronisasi murni. Contohnya ISR mendeteksi pinggiran tombol, memberikan sinyal semafur untuk membangunkan task pemrosesan tanpa membuang waktu CPU. Kemudian ada mutex, kunci fasilitas. Jadi mutual exclusion dengan konsep kepemilikan atau ownership. Wajib digunakan untuk melindungi shared resource agar data antar task tidak bertabrakan. Kemudian ada optimasi lanjutan dan manajemen memori. Yang pertama ada task notification, jalur cepat. Komunikasi langsung point to point ke satu task sangat efisien. 45% lebih cepat dan jauh lebih hemat memori RAM dibandingkan menggunakan semapur tradisional. Kemudian software timer pewaktuan ringan. Daemon task internal yang mengeksekusi fungsi callback periodik secara otomatis.
hemat sumber daya karena tidak perlu membuat task baru yang memakan tumpukan memori. Pisah. Terakhir ada fragmentasi dan alokasi memori. Penggunaan alokasi dinamis beresiko menyebabkan kebocoran dan fragmentasi. Gunakan stream dan message buffer untuk aliran data single writer atau reader dengan overhead nyaris nol. Ya. Berikutnya pilar 5 itu ada topologi konektivitas IoT. Di sini terlihat diagram dari konektivitas IoT yang di atasnya itu yang pertama ada cloud dashboard, kemudian bawahnya terhubung dengan MQTT broker, bawahnya lagi ada router atau wifi, bawahnya lagi ada MCU atau ESP32 atau node, kemudian ada garis komando menghubungkan ke MCU peer. Infrastruktur transport TCP andal menjamin urutan paket, fondasi dasar untuk HTTP dan MQTT. UDP kecepatan tinggi tanpa garansi pengiriman tanpa ACK. Ideal untuk streaming atau sensor broadcast. Protokol IoT standar MQTT itu arsitektur publish atau subscribe yang sangat ringan. Standar master telemetry. BLE atau Bluetooth LE, konsumsi daya ultra rendah menggunakan struktur GATT atau server client karakteristik notify. ESP-NOW protokol nirkabel eksklusif ESP32 sangat cepat tanpa perlu router WiFi. Solusi jaringan eksternal untuk STM32 itu di sini ada. Jadi STM32 misal di sini menggunakan STM32 F103 itu tanpa radio internal. Jadi dibagi menjadi dua, UART dan SPI. UART itu menggunakan RxTX ya, CTA portnya. Jika SPI itu menggunakan MOSI, MISO, SCLK dan CS. Itu misal untuk UART itu terhubung ke modul ESP01 antar muka AT Commands untuk mengontrol tumbukan TCP IP eksternal itu terhubung ke WiFi atau untuk WiFi. Kemudian untuk SPI W55500 modul itu untuk tumpukan TCP IP hardware internal stabilitas ekstrim untuk otomasi industri itu menggunakan kabelan. Jadi bisa dilihat ya bahwa WiFi dan kabelan itu memiliki perbedaan untuk stabilitasnya. Jadi kalau WiFi kan banyak sekali error, banyak sekali gangguan karena dia menggunakan sinyal, sedangkan kabelan itu kan misal kita menggunakan kabel ya gangguannya hanya secara hardware aja gitu. Jadi kalau misalnya kabel benar-benar dari device ke laptop kita yang terhubung menggunakan kabelan itu sangat stabil lah dibandingkan kita menyalakan sinyal WiFi. Tantangan untuk STM32 F103 tidak memiliki radio RF bawaan. Nah, solusinya integrasi peripheral komunikasi untuk menjembatani microcontroller dengan modul nirkabel IoT atau jaringan kabel industrial yang tangguh. Di sini ada perbandingan juga untuk dari STM32 versus ESP32. Terdapat 6 aspek yang menjadi perbedaan pada tabel ini, yaitu arsitektur inti. Pada STM32 itu menggunakan ARM Cortex M3, sedangkan ESP32 Extensa. Dari speednya aja udah kelihatan lebih cepat ESP32 karena dual core dan dari frekuensinya lebih besar ESP32 yaitu 240 MHz. Untuk yang berikutnya kapasitas I/O. Sistem 32F103 itu 5 volt toleran, slew rate control, presisi. Dengan ESP32 3,3 volt max, interrupt matrix, semua pin remappable. Jadi lebih fleksibel menggunakan ESP32 ya karena remappable gitu. Analog atau ADC 12 bit, linearitas perangkat keras sangat baik. ESP32 12 bit redaman via eFuse. Konflik ADC2 dengan WiFi yang tadi udah dibahas gitu ya. Selalu gunakan ADC1. Peripheral serial 3 UART, 2 SPI, 2 I2C. Pin mapping tetap 3 UART, 4 SPI, 2 I2C. Routing pin sepenuhnya fleksibel. Jadi bisa dilihat dari peripheral serialnya itu lebih fleksibel untuk ESP32. Jadi pengguna bisa modifikasi atau ya mengubah pin-pin secara fleksibel dibandingkan menggunakan STM32.
Dan tentunya dengan fleksibilitas tersebut, ESP32 memiliki kelebihan pada peripheral serialnya gitu ya. Ekosistem RTOS, ada STM32 integrasi eksternal manual. Kalau ESP32 native built-in mendalam, jadi ya itu terjadi pada SPIDF Free RTOS ya. Jaringan dan IoT. Untuk STM32 membutuhkan modul eksternal seperti SPI atau UART ya. Kalau ESP32 built-in Wi-Fi dan Bluetooth gitu ya. Untuk praktik terbaik desain arsitektur sistem untuk otomatisasi dengan DMA. Jangan bebani CPU dengan transfer data repetitif. Biarkan Direct Memory Access atau DMA menangani pemindahan memori untuk ADC, SPI, dan UART secara latar belakang. Tangani error fisik secara aktif. Jaringan nirkabel butuh mekanisme rekoneksi otomatis. Bus I2C wajib memiliki fungsi bus recovery jika perangkat keras live tiba-tiba macet. Nah, di sini ada dua poin yang perlu dihindari gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama ada dilarang keras blocking. Hindari fungsi delay statis dalam ekosistem RTOS. Gunakan VTask delay, non-blocking state machine atau software timer agar penjadwalan CPU tidak tersendat. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi delay statis atau hal underscore delay di dalam ekosistem RTOS. Gunakan saja VTask delay gitu ya. Perlu diperhatikan juga. Nah, untuk berikutnya jangan menahan protein interupsi. ISR harus dieksekusi secara secepat kilat gitu ya. Jangan mencetak teks atau printf di dalam ISR. Nah, ini penting banget nih. Gunakan hanya fungsi RTOS khusus yang berakhiran from ISR. Oke. Tumpukan arsitektur IoT terpadu. Jadi ini terdapat layer ya, seperti layer yang dimana paling bawah tuh terdapat perangkat keras, sensor suhu mendeteksi perubahan analog, tombol fisik dipicu oleh pengguna gitu ya, dan driver atau HAL hardware abstraction gitu ya. Protokol itu sih membaca register suhu. Modul XT secara sinkron menangkap interupsi tombol mekanik. Atasnya lagi sistem operasi atau free RTOS. ISR memanggil semafor untuk membangun task queue mendistribusikan data. Mutex mengamankan bus I2C dari tabrakan. Untuk aplikasi, task konsumen memformat raw data menjadi struktur pesan logis yang siap dikirim. Kemudian jaringan bukan TCP mentransmisikan data berformat JSON via MQTT ke cloud dashboard melalui intermuka Wi-Fi. Kemudian pembahasannya cukup sekian. Terdapat sedikit satu kalimat yang berbunyi dunia fisik bersifat analog, kacau, dan kontinu. Sistem embedded hadir untuk menarasikannya, menggunakan presisi diskrit, interupsi waktu nyata, dan sinkronasi deterministik. Nah, itu membangun sistem embedded yang tangguh bukan sekedar menyambungkan kabel. Ini adalah seni mengorkestrasi manajemen waktu, melindungi tumpukan memori, dan mengamankan setiap bit data yang melintasi antar muka. Jadi selesai sudah untuk pembahasan dari 12 modul yang dirangkum jadi satu PPT, satu pembahasan. Secara teori memang cukup kompleks, yang dimana memang kalau tidak dipraktekkan secara langsung, tidak melakukan praktek, mungkin masih agak kebingungan mengenali teori-teorinya ya. Jadi ini terdapat 3 video yang sudah saya buat, dari 3 modul, yaitu GPIO, interrupt dan timer, kemudian UART communication between ya, between ESP32 dan STM32. Jadi mungkin dari teman-teman yang bisa melihat video saya 3 modul awal, mungkin bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin emang banyak kurangnya karena ya di sini juga saya masih belajar juga, sama-sama belajar, perlu waktu untuk belajar juga gitu ya. Jadi ya
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.